Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video ini saya akan membahas tentang klub favorit saya, yakni Real Madrid, dan juga rival abadinya dari Real Madrid, yakni FC Barcelona. Teman-teman tahu bahwa klub favorit saya bukan hanya Real Madrid, tapi juga Arsenal Football Club ya. Dan kebetulan di akhir pekan yang baru saja kita lewati, kedua klub ini yakni tim favorit saya bisa meraih kemenangan. Klub-klub lain gagal loh, MU gagal ya, malahan kalah telak. Liverpool gagal, kalah telak. Oke lah, Chelsea bisa menang. City gagal, mereka draw. Barcelona gagal meraih kemenangan ya, mereka draw juga. Itu nanti kita bahas. Tapi di video ini saya akan membahas tentang dua klub yang berkompetisi di La Liga dan dua klub yang cukup sukses dalam 10 atau 12 tahun terakhir menjadi juara juga di kompetisi antar klub Eropa, yakni Liga Champions. Real Madrid dari game pertama di La Liga hingga game semalam melawan Levante masih kita melihat ada begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Zinedine Zidane di starting lineup. Kenapa ia perlu lakukan itu? Karena memang Madrid memiliki jumlah pemain yang cukup banyak untuk bisa diandalkan, yang memiliki kemampuan yang bisa kita sebut merata. Kenapa bisa kita sebut merata? Karena siapapun pemain yang ditampilkan oleh Zinedine Zidane, coba deh teman-teman perhatikan, lebih sering perform daripada underperform. Memang ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil konsisten, tapi Zidane bisa saja memainkan pemain lain di posisi pemain tersebut sehingga kestabilan permainan Real Madrid ini terjaga dan mereka tetap bisa meraih kemenangan. Jadi dalam 4 game awal Real Madrid sudah bisa meraih 3 kali kemenangan. Ini cukup baiklah koleksi atau tabungan poin bagi Real Madrid. Karena kita belum tahu nih sejauh mana tim ini bisa tampil konsisten dengan gaya permainan yang sekarang mungkin bagi para pendukung Real Madrid ya, termasuk saya, cukup mengkhawatirkan. Dan mungkin kita tidak akan yakin bahwa permainan seperti ini bisa juga nanti diandalkan oleh Zinedine Zidane melawan klub-klub yang lebih kuat. Contoh melawan nanti Barcelona, melawan Sevilla atau juga melawan Valencia, apalagi nanti lawan Atletico Madrid. Tapi itu nanti kan, mereka belum ketemu. Sekarang ini paling tidak Zidane mulai mencoba untuk membangun dasar permainan yang memang kuat. Apa dasar permainan yang kuat? Yaitu staying power. Oke, ini juga sudah dibentuk sejak musim lalu pasca lockdown. Kita lihat seringkali Real Madrid mencetak gol menjelang pertandingan berakhir atau juga di babak kedua. Artinya staying power dari para pemain Real Madrid ini cukup baik sehingga mereka bisa tetap bermain sebagai satu unit atau membangun chemistry dan kerjasama yang baik di antara para pemain siapapun yang turun di setiap pertandingan. Sekarang kita fokus ke game lawan Levante. Oke, kita lihat ada beberapa pergantian lagi yang dilakukan oleh Zinedine Zidane di lineup. Tapi bagi saya, ini dia adalah pilihan pemain-pemain yang ideal, tapi minus Toni Kroos ya. Jadi sebaiknya memang kita menunggu bagaimana Toni Kroos nanti bisa bermain dalam susunan pemain yang ditampilkan oleh Zidane semalam. Jadi minus Toni Kroos. Saya kira jika Kroos juga masuk, maka itulah susunan pemain ideal ya. Mungkin Valverde yang tidak akan bermain ya. Jadi Zinedine Zidane sebelumnya memang kita tahu merubah-rubah nih formasi dari Real Madrid. Mulai dari 4-2-3-1 lawan Sociedad, kemudian 4-3-1-2 lawan Betis dan juga lawan Valladolid, di mana lawan Valladolid ia sempat merubah formasi itu di tengah permainan menjadi 4-3-3, kemudian Madrid bisa mencetak gol. Di game ini formasinya adalah 4-3-3. Jadi jika tadi saya sebut bahwa susunan starting 11 ini ideal, maka formasi ini juga ideal, 4-3-3. Memang Carvajal tidak bermain karena cedera. Nacho not bad ya, tapi memang dari segi delivery atau crossing ia tidak sebaik Carvajal. Tapi dari fighting spirit pemain ini lumayan bagus lah. Oke, di depan Vinicius Junior, Karim Benzema dan Marco Asensio. Apa yang bisa diberikan oleh Vinicius Junior dan Marco Asensio kepada Benzema? Yaitu pergerakan-pergerakan cepat tanpa bola dan juga dengan bola. Oke, Asensio memang tidak memiliki kemampuan untuk akselerasi jarak panjang ya atau jarak jauh, tapi short sprint ya, sprint jarak pendek dari Asensio ini cukup bermanfaat karena pada saat ia short sprint ia mengandalkan teknik. Itu akan memancing para pemain lawan untuk melanggarnya atau juga menutupi area permainannya sehingga ini bisa membuka ruang bagi Benzema ataupun Vinicius Junior. Vinicius kita tahu
purely teknik, speed and power. Ini pemain yang bagus ya. Memang ia perlu juga nanti dipoles lah oleh Zinedine Zidane khususnya dalam finishing. Jarang sekali ia melakukan finishing yang sempurna dari jumlah peluang yang ia peroleh. Artinya begini, mungkin dalam satu pertandingan ia mendapatkan 3-4 peluang, tapi finishing yang bisa ia lakukan hanya 1. Nah, inilah yang perlu ditingkatkan dari Vinicius Junior. Karim Benzema akhirnya bisa mencetak gol di game ini. Modric, Casemiro, Valverde, Mendy, Ramos, King Ramos, Varane, Nacho tadi sudah saya sebut, dan Courtois. Courtois saya kira layak diberikan gelar Man of the Match di pertandingan ini. Luar biasa save-save yang dilakukan oleh Courtois. Seperti yang ia lakukan musim lalu, ia menyelamatkan gawang Real Madrid dari kemasukan gol juga di El Clasico, dan di game ini lawan Levante juga berkali-kali ia melakukan save yang krusial. Yang diandalkan oleh Real Madrid tadi sudah saya sebut dasar permainan yang kuat, yaitu dasar permainan yang kuat itu adalah staying power mereka. Oke, staying power mereka ini berada di lini tengah. Luka Modric, Casemiro, Valverde, ataupun nanti jika Toni Kroos bermain. 4 pemain ini memiliki daya juang dan daya jelajah yang tinggi pada saat mereka turun untuk mengawal lini tengah Real Madrid. Dan di game ini terlihat jelas bagaimana peran Modric, Casemiro, dan Valverde sangat berpengaruh pada saat Madrid mencoba untuk membangun serangan. Karena 3 pemain ini yang diandalkan untuk build up attack. Baru kemudian bola ini didistribusikan antara ke Asensio atau juga ke Vinicius Junior. Oke, Vinicius akhirnya bisa mencetak gol dalam game ini setelah sebelumnya juga kita tahu bahwa pemain ini menjadi penentu kemenangan bagi Real Madrid lawan Real Valladolid. Oke, jadi pemain ini memang seperti yang saya katakan tadi, ia perlulah terus dipoles agar finishingnya ini bisa lebih baik lagi dan lebih stabil lagi. Karena di game ini kan ia tidak hanya mendapatkan 1 peluang, ia mendapatkan total 3 peluang, hanya 1 gol yang bisa ia hasilkan. Dan kita lihat bagaimana sebuah sepak pojok ya yang dimanfaatkan oleh Vinicius untuk mencetak gol. Jadi kita tahu bahwa pemain ini juga pintar mencari ruang bebas. Seperti saat ia mencetak gol lawan Valladolid, di sini juga ia mencari ruang bebas dan ia bisa mencetak gol pertamanya. Benzema berkali-kali mendapatkan peluang. Saya kira jika Benzema tidak mencetak gol dalam game ini, wah, ini bisa menyulitkan posisinya sendiri ya, walaupun ia pemain yang memang paling dipercaya oleh Zidane. Terkena tiang, beberapa kali ia mendapatkan peluang berhadapan untuk mencetak gol, tapi sulit untuk bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Jadi saya kira bagi Benzema ini adalah gol yang sangat penting bagi dirinya dan tentunya juga bagi timnya Real Madrid. Oke, Madrid are not playing attractive football, tapi mereka masih bisa meraih hasil kemenangan. Ini sangat krusial bagi Zinedine Zidane karena memang ia tidak memiliki salah satu pemain terbaik di dunia saat ini ya. Saya tidak ingin sebut lagi namanya, sudah sejarah pemain tersebut. Tapi itu dia faktanya, bahwa karena sekarang Real Madrid tidak mengandalkan pemain bintang atau pemain mega bintang lah. Ya, saya bisa katakan Benzema bintang lah, kan dia terus nih yang cetak gol bagi Real Madrid. Real Madrid masih bisa meraih kemenangan. So what does that mean? Mereka punya pelatih yang bagus. Kenapa mereka punya pelatih yang bagus? Lihatlah, di game ini pada saat memang Zidane mulai, saya agak kaget ya, kenapa Zidane ini melakukan beberapa pergantian pemain. Tapi pada saat Zidane melihat Asensio tidak berkembang, apa yang ia lakukan? Ya, kita lihat ia menarik Asensio dan memainkan Rodrigo, dan Rodrigo yang memberikan umpan kepada Benzema untuk mencetak gol. Sekarang saya akan bahas tentang FC Barcelona. Apa yang perlu dibahas tentang FC Barcelona? Bukan hasil serinya lawan Sevilla. Wajar Barcelona meraih hasil seri lawan Sevilla yang merupakan salah satu tim kuat di La Liga. Musim lalu kita tahu mereka finish di urutan top 4 La Liga, kompetisi La Liga, dan juga menjadi juara Europa League. Tapi kita perlu membahas tentang peran Lionel Messi. Jika musim lalu Messi ini berperan ganda ya, untuk juga menjadi kreator serangan bagi timnya dan juga mencetak gol, maka di awal musim ini saya melihat Messi betul-betul fokus sebagai kreator serangan Barcelona. Ia baru mencetak 1 gol, tapi ia sering terlibat dalam proses serangan yang dibangun oleh Barcelona. Memang tidak selalu, tapi sering. Contoh seperti di game ini melawan Sevilla, kita lihat ia terlibat untuk memberikan passing ke ruang defense dari Sevilla, di mana ada bola liar yang justru diperoleh oleh Coutinho dan ia bisa melakukan finishing yang sempurna. Jadi peran Messi pada saat berubah ini membuat permainan Barcelona lebih bervariatif, dan Koeman perlu melakukan perubahan ini bagi Lionel Messi karena Barcelona memiliki begitu banyak opsi di lini serang.
Oke, Ansu Fati salah satunya yang akan diorbitkan oleh Ronald Koeman, dan juga kita tahu ada Griezmann, masih ada nanti Dembele yang akan bermain, ada juga Coutinho ya yang memang pergerakannya lebih aktif di kotak penalti pertahanan tim lawan. Jadi kita lihat perubahan yang coba dilakukan oleh Koeman ini benar-benar ia fokus lebih awal adalah di lini serang. Memang di lini pertahanan Barcelona ya sementara ini memang kita melihat masih aman-aman saja. Oke lah kemasukan 1 gol lawan Sevilla. Tapi kan tidak banyak juga peluang dari Sevilla di game ini. Ya, yang mungkin akan menjadi persoalan bagi Barcelona adalah di lini tengah. Saya melihat nih De Jong dan Busquets lagi-lagi nih tampak lemah lawan salah satu tim kuat. Ya, jadi ini yang saya kira merupakan pekerjaan rumah bagi Ronald Koeman. Bagaimana ia bisa membuat lini tengah yang sebelum kompetisi ini dimulai sudah ia soroti merupakan salah satu titik lemah dari FC Barcelona. Dan yang menarik nih satu lagi nih teman-teman ya, bahwa dalam 2 game terakhir ya FC Barcelona, Koeman selalu menggantikan pemain-pemain yang berada di lini serang. Di game ini juga sama nih ya, Griezmann diganti, Coutinho diganti, Ansu Fati diganti. Artinya walaupun ia masih menempati 3 pemain ini sebagai starter dalam 2 game terakhir, tapi bukan tidak mungkin nantinya nih dalam beberapa pertandingan ke depan akan ada salah satu pemain yang kehilangan posisinya. Ya, karena Griezmann sama sekali belum berkembang, ia mendapatkan peluang di game ini, sayang tidak bisa mencetak gol. Ansu Fati on and off, sudah saya jelaskan bahwa pemain ini masih terlalu muda. Saya kira belum bisa diandalkan dalam kompetisi yang durasinya panjang. Lionel Messi masih merupakan pusat perhatian permainan dari FC Barcelona. Artinya ia merupakan inti kekuatan dari FC Barcelona. Beruntung bagi Barcelona, Leo Messi masih bertahan. Ia terlihat pemain yang paling pintar di antara pemain-pemain pintar lainnya yang bermain di pertandingan melawan Sevilla dini hari tadi. Tapi saya kira harapannya bagi Ronald Koeman yang bukan Koeman ya untuk merubah FC Barcelona cukup besar. Tinggal nih final missing pieces saja nih, kan ada pemain baru juga tuh yang masuk ya. Saya gak hafal tuh namanya, Dance atau Dest ya, silakanlah Anda koreksikan, memang tugas netizen untuk koreksi saya ya. Prediksi salah pun langsung dikoreksi rame-rame, gak apa-apa, bikin rame ya, tapi bikin rame secara positif. Ya, thanks for watching, no hate, only football, salam sepak bola.